Ya, salam bagi kita semua. Kiranya damai sejahtera dan sukacita ada pada kita, dan dimanapun Anda berada, kiranya kita dalam keadaan sehat. Satu hal yang saya sampaikan kepada saudara, jangan pernah bosan untuk mengikuti pembelajaran. Bagaimanapun pembelajaran itu berguna, berfaedah bagi kehidupan kita, cepat atau lambat itu akan berguna bagi kehidupan kita. Jadi dimanapun Anda berada atau peserta, jangan pernah bosan dalam mengikuti pembelajaran. Jadi sebelum kita mengikuti pembelajaran, kita bernyanyi. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan atas anugerah-Mu yang melimpah-limpah dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan, dimanapun kami berada atau peserta berada, boleh mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, waktu dan tempat kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, selepas ini kita belajar, nanti ada kuis. Siapa cepat, tepat, dan benar akan mendapat hadiah. Jadi jangan pernah lewatkannya. Oke, silakan mengikuti. Baik, salam bagi kita semua. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab 6, pertemuan kedua. Ya. Dan Ibu harap tetap semangat dan tentunya sehat semua ya. Berbicara dipanggil, pasti ada dua pemahaman, baik negatif dan positifnya. Ketika kita dipanggil seseorang, pasti ada di benak kita, ada apa, kenapa? Ya, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam pemikiran kita. Apalagi kalau dipanggil seorang guru, ada apa, kenapa? Nah, jadi banyak praduga-praduga. Nah, di sini seseorang dipanggil, dia memiliki keberanian karena dia punya ketangkasan, ya. Dia tidak perlu bimbang dalam hal ini. Dia mempunyai sikap yang berani untuk menyatakan suatu kesaksiannya karena dia dipanggil. Dan apabila seseorang itu dipanggil, dia bahagia, terima kasih, karena nggak merasa bersalah dalam hal apapun dia, khususnya dalam pembelajaran, dia tugas-tugasnya dikerjakan ya. Dan ada pula seseorang itu ketika dipanggil, kaget, lari, dan mengabaikan. Dan jika juga ada seorang dipanggil, uring-uringan marah, ya, kenapa, ada apa? Sebenarnya ada persoalan yang harus diselesaikan, tapi karena dia sudah bersalah, dia tidak terima untuk
hal itu. Jadi berbicara dengan panggilan ini banyak opsi-opsi yang ada dalam pikiran kita, tergantung bagaimana Anda menyikapi, ya. Nah, itu sedikit pendahuluan. Nah, kita masuk kepada pembahasan, yaitu Daud, ya, atau Allah memanggil Daud. Tentunya dari cerita Daud ini dari sekolah minggu sudah, ya. Jadi kita diingatkan kembali ada apa dengan Daud ini. Nah, Daud, ya, kita tahu dipanggil Allah untuk apa? Tentu ada sesuatu hal. Jadi kalau Anda dipanggil, berbahagia, jangan uring-uringan. Jadi kalau dipanggil Anda untuk belajar, ya belajar aja, supaya Anda, ya, diberkati, diberikan pemahaman, diberikan wawasan. Jadi jangan lari, jangan malas. Semua panggilan itu untuk menuju kepada hal yang positif atau hal yang baik. Nah, kita tahu Daud diurapi menjadi raja. Pertama kali raja di Israel adalah Saul, diurapi Tuhan, ya, melalui Nabi Samuel yang terdapat dalam 1 Samuel 10 ayat 1. Ini menyebabkan mengapa Allah menolak Saul menjadi raja. Jadi apabila seseorang itu sudah dipercayakan untuk menjadi pemimpin, tapi di tengah jalan dia menyimpang dari ketetapan aturan, maka, ya, banyak orang kecewa. Akhirnya dia minta diturunkan dari jabatannya, ya. Jadi kita akan membahas kenapa harus Daud dengan yang lain dipanggil. Nah, sedikit sejarah di sini katakan bahwa Saul memang diurapi Tuhan oleh Nabi Samuel, ya. Tetapi Allah memberikan perintah kepada Samuel untuk mengutus pergi kepada satu keluarga yang ada di Bethlehem untuk mencari seorang raja yang menggantikan Saul, ya, yaitu keluarga Isa. Nah, dicarilah, dituntun Nabi Samuel ini untuk pergi ke Bethlehem mencari seseorang yang layak di pemandangan Tuhan untuk menjadi raja pengganti Saul. Itu secara singkat, nanti Anda boleh baca ayat-ayatnya. Nah, di sini mengapa harus Daud dengan Andreas yang dipanggil Tuhan? Tentu ada alasannya. Jadi kalau Anda dipanggil untuk menjadi panitia atau pelayan, itu ada maksudnya, ada sesuatu hal yang diamati dari Anda sehingga Anda dipanggil dan diberikan tugas. Jawabannya adalah dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Ini katanya. Demikianlah firman Tuhan ini yang boleh kita baca, yaitu tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati. Nah, ini jadi Tuhan bukan melihat kegantengan kita, bukan melihat kekayaan kita, bukan melihat kecantikan kita, tetapi Tuhan melihat hati dan ketaatan, kesetiaan kepada perintahnya. Ya, sama seperti ibu. Engkau bisa jadi guru, tetapi kalau orang melihat saya kok bisa jadi guru, emang kau layak, emang kau bisa? Berdasarkan panggilan Tuhan kepada pelayanan ini, saya menyadari bahwa saya dipanggil Tuhan untuk menjadi abdinya, menjadi pengajar. Jadi orang bisa menyepelekan kita atau orang tidak melihat kita, tapi Tuhan melihat hati, ya. Jadi hati ini yang penting, bagaimana untuk ketaatan kepada Tuhan. Berbeda, ya, dengan manusia. Dilihatnya penampilannya, dilihatnya kegantengannya, dilihatnya
mungkin akan ya itu tadi parasnya, ya. Maka dengan ini Daud layaklah memang juga menjadi raja, karena Daud ini kalau kita lihat kehidupannya, dia bukan seorang personalia atau manajer, tetapi Daud itu kita tahu bahwa dia seorang pengembala domba. Walaupun itu pekerjaannya, tapi kita tahu bahwa Daud bergaul erat dengan Tuhan. Kehidupannya, kesehariannya menyenangkan hati Tuhan, penuh dengan puji-pujian, penuh dengan firman. Maka Tuhan melihat kesetiaan dan ketaatan Daud, sehingga Daud layaklah dirapi menjadi raja. Perkenanannya, dan kita tahu Daud juga adalah orang yang berani, karena dia yakin bersama Tuhan dia cakap menanggung segala perkara, sehingga dia bisa mengalahkan, ya, panglima Filistia itu Goliat. Jadi dimiliki keberanian karena dia percaya Tuhan menyertai dia, ya. Itu yang dilihat Tuhan. Dalam hal ini ada kegiatan, ada dua, satu, dan kegiatan satu ini adalah Anda menjelaskan 4 poin ini, baik A, B, C, D, ya. Apabila kelemahan seorang pemimpin seperti apa, dan ada ayat referensinya, jadi disesuaikan, Anda jelaskan. Nah, di kegiatan 2 ini ada 5 poin yang Anda juga jelaskan. Yang pertama adalah apakah saudara terpanggil dalam pelayanan, jelaskan. Kedua, menjelaskan apa yang menjadi tugas panggilan saudara di tengah dunia ini. Yang ketiga, menjelaskan sebagai remaja gereja apa kontribusi atau ide yang sudah Anda lakukan di gereja. Keempat, menjelaskan bagaimana tanggapan saudara terhadap ibadah pada saat ini, di saat COVID pandemi ini, yang dimana ibadah adalah live streaming terhadap pertumbuhan iman jemaat. Yang kelima, menjelaskan sejauh mana Anda mengikuti ibadah live streaming. Jadi Anda kerjakan ibu kegiatan ini. Nah, ini yang kita tunggu, kuis. Siapa cepat dia dapat. Maka pertanyaannya adalah pada tanggal berapakah ibadah dipublikasikan yang berjudul Persekutuan yang Indah, dan ibadah keberapakah itu? Maka dengan ini, siapa di antara 3 orang yang cepat, tepat, dan benar menjawab, maka mendapatkan hadiah. Jadi buruan, jangan ketinggalan, ya. Jadi moto ibu adalah cepat, tepat, dan benar. Berpacu is number 1. Semoga berhasil, ibu tunggu, ya. Jadi Baik, pembelajaran kita sudah selesai dan kita akan akhiri dengan pujian. Katakan kepada Tuhan, inilah rinduku.
Terima kasih Tuhan, kami sudah mengikuti pembelajaran ini. Berkati kami supaya kami makin dewasa dan kami tetap bergairah untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam namamu kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Demikian pertemuan kita ini. Ayo, lomba dalam berkuis ini. Siapa cepat, dia dapat, pasti dapat hadiah. Oke.